Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Peristiwa mandor berdarah adalah sebuah peristiwa kelam yang pernah terjadi di Kalimantan Barat. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1943 sampai 1944 di daerah Mandor, Kabupaten Landak. Sedangkan pembantaian yang dilakukan terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Sewaktu itu, pihak Jepang sudah mencurigai bahwa di Kalimantan Barat dan Selatan terdapat komplotan-komplotan dari berbagai etnik, suku, maupun agama. Sehingga komplotan-komplotan tersebut diatasi dengan aksi kekerasan. Menurut data yang ada, jumlah korban dari peristiwa mandor tersebut adalah kurang lebih 21.037 orang. Peristiwa mandor terjadi akibat ketidaksukaan pihak Jepang waktu itu terhadap para pemberontak yang ada di Kalimantan Barat, dikarenakan ketika itu Jepang ingin menguasai sumber daya alam yang ada di bumi Kalimantan Barat. Sebelum terjadi peristiwa mandor, juga terdapat peristiwa cap kapak di mana kala itu tentara-tentara Jepang secara paksa mendobrak pintu-pintu rumah masyarakat dikarenakan mereka ingin menakut-nakuti masyarakat agar tidak berani untuk melakukan pemberontakan. Jepang telah menyusun rencana genosida untuk memberangus semangat perlawanan rakyat Kalimantan Barat kala itu. Peristiwa mandor pada 20 Juni pun ditetapkan sebagai hari bergabung daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tragedi mandor. Selat Karimata, 20 Januari 1942. Terlihat orang-orang bule sedang menggelar pesta dansa di sebuah kapal mewah yang bernama Amsterdam Jewel Ship. Di hadapan para orang-orang yang sedang berdansa, terlihat seorang wanita cantik dengan berpakaian gaun khas Eropa, dengan rambut pirang bergelombang, sedang bernyanyi di atas panggung dengan suara yang tinggi dan merdu. Ia menyanyikan sebuah lagu berbahasa Belanda, dengan diiringi para pemain musik jazz, menambah suasana menjadi semakin syahdu dan romantis. Lampu-lampu yang berkelap-kelip juga menghiasi pesta dansa tersebut, hingga orang-orang Belanda yang asik berdansa tidak menyadari kalau mereka sedang diintai oleh orang-orang bermata sipit. Beberapa orang mengendap-endap menghampiri pesta dansa tersebut. Sebuah tangan mengangkat tuas hingga mengencangkan kabel kawat di kapal itu. Lalu kawat itu secara beringas memotong tubuh orang-orang yang sedang berdansa. Dari gaun maupun jas yang dipakai orang-orang yang sedang berdansa mengeluarkan darah, hingga beberapa anggota tubuh terpotong. Ada yang terpotong tangannya, kepalanya, bahkan badannya. Seorang anak perempuan Belanda yang selamat memeluk salah seorang kapten yang ia kira juga selamat. Namun si anak berteriak histeris ketika tiba-tiba kepala kapten tersebut terpenggal dan roboh. Pasukan Jepang kembali melakukan penjarahan, mengambil harta benda yang terdapat di kapal tersebut, dan membantai para awak kapal maupun orang-orang Belanda yang masih ada di kapal itu. Tentara Jepang mengumpulkan para penumpang dan awak kapal untuk berkumpul di tepi kolam renang yang ada di kapal itu. Lalu secara membabi buta menembaki orang-orang itu, hingga kolam yang semula jernih berubah menjadi merah karena darah. Dan tidak sedikit tentara Jepang yang menebas orang-orang Belanda tersebut dengan pedang katana sambil tertawa-tawa. Sementara di salah satu sudut, penyanyi wanita yang bernama Juliana itu didatangi seorang pria Jepang. Mereka berdua berciuman. Sesaat setelah itu, si pria Jepang melepaskan pelukannya, lalu mundur beberapa langkah. Juliana kebingungan, dan tanpa ia sadari, sebuah jangkar kecil berbentuk kail mengayun tepat ke arahnya, lalu menghujam bagian dagunya sampai ia tergantung.
Pria Jepang itu lalu mengambil beberapa perhiasan di tangan Juliana dengan tersenyum licik. Rupanya, Juliana hanya dimanfaatkan saja oleh pasukan Jepang untuk memberitahukan tempat persembunyian orang-orang Belanda yang masih ada di Nusantara. Juni 1942, militer Kekaisaran Jepang telah menginvasi berbagai wilayah di Nusantara. Setelah mengalahkan kekuatan militer kerajaan Belanda, dan wilayah yang pertama kali diinvasi Jepang ialah Kalimantan. Setelah menyerahkan Hindia Belanda kepada Kekaisaran Jepang pada Maret 1942, pada tahun tersebut Jepang masih terus melakukan penyerangan yang disertai pengeboman ke markas-markas pertahanan, tambang, dan pabrik milik Belanda. Pihak Belanda yang sudah terpojok melakukan taktik bumi hangus dengan membakar pos-pos pertahanan maupun tambang milik mereka sendiri agar tidak bisa digunakan oleh Jepang. Setahun berselang, seorang pria bermata sipit dengan tubuh kekar terlihat memimpin pasukan dengan menunggangi seekor kuda berwarna putih. Di pakaiannya terpasang berbagai lencana dan pedang katana di pinggangnya. Pria itu bernama Ishikawa Genda, yang merupakan letnan jenderal pasukan Dai Nippon di Kalimantan. Dalam bertugas ia selalu didampingi oleh seorang asisten militer, Kolonel Tajima Hyogo. Genda juga membawa istrinya Kumiko. Setelah berhasil melumpuhkan kekuatan Hindia Belanda di Kalimantan, pasukan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang mendirikan sebuah markas di bekas kantor pemerintahan Belanda. Sekilas, ekspresi wajah pria kelahiran Osaka itu tidak terlihat sangar, namun terkesan dingin dan datar. Ketika marah ia bisa sangat beringas, sadis, dan tidak kenal ampun. Ishikawa Genda juga pernah terlibat dalam peristiwa pembantaian Nanking, Cina di tahun 1937. Saat turun dari kudanya, Genda langsung mendekat Kolonel Tajima. Sang kolonel memberi laporan kalau warga pribumi sekarang tidak sedikit yang melakukan pemberontakan akibat kewajiban Romusa dan Seikerei. Bahkan para tentara peta pun sekarang sudah mulai menentang pemerintahan Jepang di Kalimantan. Beberapa hari terakhir banyak dari pasukan Dai Nippon yang tewas oleh beberapa pemberontak. Belum lagi kekuatan tentara sekutu yang sudah mengepung Dai Nippon di bagian Filipina. Letnan Genda pun menjadi khawatir dalam menangani masalah tersebut. Hingga ia pun mengusulkan untuk meminta bantuan pada jenderal tertinggi Kekaisaran Jepang di Batavia, yakni Hitoshi Imamura, untuk mengirimkan banyak pasukan lagi sebagai antisipasi. Sebagai langkah awal, disiapkanlah batalion elit untuk menyebar ke beberapa wilayah, dan bila perlu, bisa dilakukan taktik genosida agar para penduduk jera. Memang, di masa pendudukan Jepang sangat membuat para pribumi menderita. Kaum pria disuruh bekerja sebagai tenaga romusa, baik yang masih muda bahkan lansia sekalipun. Sedangkan para kaum wanita yang masih muda sering menjadi incaran para pasukan Jepang untuk dijadikan budak seks Jugun Lanfu. Banyak dari para penduduk yang kehilangan ayah, ibu, suami, istri, anak akibat kekejaman Kekaisaran Jepang. Sultan Pontianak, Muhammad Al-Qadri, sangat prihatin atas apa yang terjadi pada masyarakat di wilayahnya. Situasi semakin memanas antara kaum pribumi maupun pemerintahan Kekaisaran Jepang di Pontianak. Untuk memperkuat pasukan, militer Jepang mencoba menghasut generasi warga di Pontianak dengan berbagai macam tawaran agar mau pro terhadap Jepang dalam melancarkan kekuatan militernya untuk Perang Asia Timur Raya maupun meluaskan invasinya. Namun sudah banyak warga Pontianak yang menderita terhadap kekejaman Jepang, baik para kaum elit seperti bangsawan dan cendekiawan. Mereka dipaksa untuk menyetor hasil bumi dan menyerahkan beberapa harta benda pada Jepang. Hasil bumi dan lahan pertanian mereka dibeli oleh Jepang dengan harga murah. Sedangkan warga miskin yang sudah menderita, semakin menderita karena harus melakukan kerja romusa. Akibat warga Pontianak yang banyak kontra terhadap Jepang dan telah terjadinya banyak pemberontakan, membuat Jepang murka. Jepang pun akhirnya melakukan sebuah siasat kejam untuk membuat penduduk jera. Mereka akan mengawali dengan mengeksekusi 5 karyawan bank di Pontianak yang sebelumnya telah mereka tahan.
Kegiatan eksekusi tersebut dilakukan di tepi Sungai Kapuas, tepatnya di Pelabuhan Senki. Mereka memanggil para penduduk desa demi menyaksikan eksekusi sadis yang akan mereka lakukan. 5 karyawan bank itu masing-masing tangannya diikat dan kepala mereka ditutupi oleh kain putih. Kemudian dihadapkan ke arah Sungai Kapuas. Seorang pria Tionghoa bertugas sebagai juru bahasa, menerjemahkan apa yang pasukan Jepang itu katakan. Letnan Ginda pun menghampiri 5 karyawan bank itu. Lalu ia mengatakan kalau ia akan melakukan sebuah olahraga hebat yang akan ia lakukan di setiap harinya. Ia menghunus katana, lalu mengayunkan menebas leher salah satu karyawan bank, hingga kepalanya terpisah dari badan. Kepala tersebut langsung jatuh ke Sungai Kapuas. 4 korban juga mengalami nasib yang sama. Namun ternyata sikap kejam tersebut tidak membuat gentar kaum pribumi. Pada awal Januari 1944, para kaum terpelajar di Pontianak mengatur sebuah siasat untuk melakukan perlawanan besar-besaran terhadap kekaisaran Jepang. Namun naasnya, rencana perlawanan itu bocor ke telinga beberapa pengkhianat yang pro-Jepang. Mendengar itu, militer Jepang tidak bisa diam. Mereka takut kalau misi mereka akan gagal, yakni memenangkan Perang Asia Timur Raya. Atas kabar menegangkan tersebut, pagi itu, Letnan Genda yang masih memakai hakama mengadakan sebuah rapat darurat di sebuah meja panjang dengan didampingi para petinggi Jepang di Kalimantan. Genda pun ingin agar semua mengemukakan pendapat tentang cara apa yang harus dilakukan untuk membuat orang-orang yang kontra pemerintah Jepang menjadi gentar. Kolonel Tajima Hyogo memberikan pendapat, yakni cara terbaik untuk itu ialah dengan memancing di air keruh. Di samping Jepang sudah memiliki beberapa pribumi, baik orang biasa maupun keluarga Sultan Pontianak yang pro-Jepang, maka Jepang bisa mengadu domba agar mereka semakin terpecah belah. Dengan begitu, bisa lebih mudah menjalankan invasi menguasai seluruh Kalimantan. Jepang pun memberi tawaran pada orang-orang pro-Jepang. Siapa saja dari mereka yang dapat menangkap pelaku pemberontak, maka mereka akan dihadiahi uang sebesar 50.000 yen. Mendengar tawaran itu, tidak sedikit para pribumi yang menuruti permintaan dari Jepang tersebut. Seorang pribumi yang pro-Jepang bernama Dehen mencoba menghasut orang-orang yang ingin melawan Jepang. Dehen mengaku kalau ia juga membenci pemerintahan Jepang yang sering berbuat kejam pada para penduduk. Dehen dengan tipu daya yang licik menyusun siasat palsu untuk mengepung markas tentara Jepang bersama para pemberontak. Dengan ancang-ancang palsu, Dehen membangkitkan semangat pejuang untuk melawan Jepang dengan tipu muslihatnya. Hingga kemudian ia yang berpura-pura sebagai ketua barisan para syuhada untuk melawan Jepang, membuat sebuah strategi palsu untuk mengepung para tentara Jepang. Ironisnya, ada sekitar 10 orang yang berhasil terjebak tipu muslihat Dehen. Setelahnya, Dehen kembali melakukan arahan pada tentara Jepang agar mereka bisa menangkap pemberontak itu. 10 pemberontak tadi akhirnya berhasil tiba di lokasi yang dikatakan Dehen, yakni di lokasi tersebut terdapat villa dan bunker. Namun mereka tidak melihat sama sekali keberadaan serdadu Jepang, dan justru mereka harus menerima kenyataan saat dikepung oleh pasukan Jepang. Tragisnya, terdapat putra dari Sultan Pontianak bernama Pangeran Adipati yang telah terbujuk rayu tipu muslihat Dehen sehingga membuat mereka tertangkap. Melihat Pangeran Adipati tertangkap, membuat militer Jepang semakin mendapat celah untuk menghancurkan Kesultanan Pontianak, sekaligus mematahkan para semangat pejuang. Sultan Muhammad Qadri semakin risau lantaran sang anak belum kunjung kembali selama beberapa hari. Sultan Qadri kemudian menerima sebuah surat yang mengatakan kalau petinggi Jepang di Pontianak meminta Sultan untuk datang ke kantornya untuk melakukan sebuah perundingan.
Sebenarnya Sultan sudah mengetahui bagaimana liciknya tentara Jepang. Namun mau tak mau, ia harus segera mendatangi, karena Pangeran Adipati harus selamat, sebab dia akan menjadi penerus tahta tatkala sang ayah mangkat. Namun sesampainya di lokasi perundingan yang dilakukan Jepang hanya fiktif belaka, hingga sang Sultan tertangkap dan dipenjarakan oleh Jepang. Berdasarkan keputusan Letnan Ishikawa Genda, mereka akan mengeksekusi tawanan yang tertangkap, termasuk Sultan dan keluarganya yang telah mereka sandera. Namun sebelum itu, Genda melakukan sebuah rencana, yakni membantai para penduduk dan membakar lumbung padi. Ironisnya orang-orang pro-Jepang termasuk Dehen juga berakhir tragis. Janji busuk dari Jepang hanyalah tipu daya belaka. Malam hari para tahanan dibawa oleh militer Jepang ke sebuah pedalaman hutan. Malam itu menjadi saksi berdarah kekejaman kekaisaran Jepang pada warga Pontianak. Keluarga Sultan dan tokoh masyarakat lainnya diperintahkan untuk menggali sebuah lubang. Lalu tentara Jepang memenggal kepala mereka dengan katana hingga kepala mereka jatuh ke tanah yang telah mereka gali. Ada juga yang ditembak dan wajah mereka dihancurkan. Sejarah mengatakan, korban dalam tragedi Mandor sebanyak 20 ribuan yang tewas, yang sebagian merupakan para cendekiawan dan tokoh penting. Setelah terjadinya peristiwa berdarah tersebut, para tokoh suku Dayak melakukan aksi mangkok merah untuk membasmi Jepang. Perlawanan suku Dayak tersebut dipimpin oleh Pangsuma. Dengan hanya bersenjatakan mandau, orang-orang Dayak berhasil memenggal 3 kepala pimpinan tentara Jepang di 3 lokasi, yakni Sekucing, Desa Kunyil, dan pusat kota Kunyil. Kolonel Tajima Hyogo pun tewas setelah dipenggal Pangsuma. Namun pasukan Pangsuma mengalami kesulitan dalam menyerang markas pusat yang ditinggali oleh Letnan Ishikawa Genda. Diyakini jika sang letnan menggunakan cara gaib untuk melindunginya dari serangan suku Dayak, Letnan Ishikawa Genda berhasil selamat. Di tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan telak setelah dibomnya 2 kota penting, yakni Hiroshima dan Nagasaki. Secara resmi Kekaisaran Jepang menyatakan menyerah pada Sekutu setelah Kaisar Hirohito tanda tangani surat sebagai bukti penghentian perang. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Letnan Ishikawa Genda menghormat dengan membungkuk ke arah foto Kaisar Hirohito. Lalu ia melakukan seppuku dengan menusukkan katana ke perut, lalu mengiris sampai isi perutnya terburai. Untuk mengenang peristiwa berdarah tersebut, para pahlawan membangun sebuah tugu demi menghormati para syuhada yang dibantai oleh Jepang, dan sebuah makam yang panjang untuk menguburkan para tokoh-tokoh yang tewas dalam tragedi Mandor. Makam tersebut dinamakan makam Juang Mandor, dan konon sampai sekarang, terkadang di sekitar makam Juang Mandor terdengar suara isak tangis, jeritan yang menyayat hati, maupun suara-suara makian kasar bahasa Jepang yang kerap terdengar. Juru kunci juga mengaku kerap melihat penampakan-penampakan dari makhluk astral, perwujudan dari para korban tragedi Mandor. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana.